Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Masen. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sebuah buku yang sudah saya review. Nah, ini bukunya, judulnya adalah Finding Sisu, Hidup Sehat dan Seimbang ala Orang Finlandia. Jadi kita akan mempelajari isi buku ini ya, apa isinya ya, tentang bagaimana menyeimbangkan hidup gitu ya, antara kesehatan dan juga ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Penulisnya adalah Kaca Panzer. Jadi informasi dari buku ini tebalnya ada 273 halaman dengan terdiri dari 10 bab, dan originalnya itu dicetak dan ditulis tahun 2018, kemudian diterjemahkan ke Indonesia tahun 2019. Jadi sisu ini apa sih? Kemauan khas orang Finlandia. Jadi bagaimana mereka memiliki tekad untuk tidak menyerah ya, ketika sudah memiliki tujuan, kemudian ada hambatan, ada tantangan, mereka tidak menyerah gitu. Dan juga bagaimana tidak mengambil jalan pintas. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ya, bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk menanggung stres yang berat gitu. Dan juga tidak hanya menanggung stres gitu ya, tapi bagaimana mereka mengambil tindakan. Jadi sisu ini kombinasi antara kegagahan dan keberanian, kenekatan dan ketangguhan, dan juga bagaimana untuk berjuang dan bisa menang. Apa saja sih komponen yang ada dalam buku ini? Jadi buku ini menurut saya sangat bagus gitu ya. Bagusnya itu apa? Karena dia disertai dengan contoh-contoh yang aplikatif. Jadi berdasarkan pengalaman yang dialami oleh penulis sendiri. Jadi dia memang bukan seorang pakar kesehatan, tapi dia menuliskan apa yang menjadi pengalamannya. Contohnya perihal diet, bagaimana dia mempelajari dietnya orang Finlandia. Jadi dia di sana itu sederhana sebenarnya, tidak perlu melakukan diet ketat dengan rumus-rumus yang jelimet. Mereka contohnya apa? Jadi pokoknya adalah makan makanan yang sehat, yang kaya folat, mengandung minyak ikan, sayur mayur, protein, dan gandum utuh seperti itu. Jadi dengan memiliki pola diet yang baik, pola makan yang sehat, maka berat badan ini tidak sulit untuk diturunkan. Sekali-kali boleh kita cheating gitu ya, ada cheating day, kita makan makanan yang menurut kita enak, misalnya makan hamburger atau makan apa. Sekali-kali boleh, tujuannya apa? Supaya tidak jenuh dengan dietnya itu sendiri. Nah, rumusnya itu sederhana. Rumusnya itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah setengah porsi dari makanan kita adalah sayur. Yang kedua, 1/4 porsinya adalah karbohidrat. Dan yang ketiga adalah 1/4 terakhir adalah isinya protein. Cukup seperti itu saja, sederhana. Nah, sisu ini juga bisa dilatih atau dikembangkan untuk anak-anak. Contohnya apa? Ya, contohnya sendiri di sekolahnya. Di sekolah-sekolah yang ada di Finlandia ini mengajarkan anak-anak tuh bisa bertanggung jawab. Ketika mereka mendapat tugas, mendapatkan suatu tantangan, mereka dilatih untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab dengan hal tersebut. Jadi diajarkan bahwa tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas untuk mencapai sesuatu. Kemudian guru-gurunya pun yang dipilih untuk menjadi pendidik, untuk pengajar itu minimal ya, untuk kelas TK atau SD itu ya minimal sarjananya itu S2 atau magister. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mereka begitu serius untuk mengelola sistem pendidikan mereka, membuat ekosistem pendidikan yang benar-benar mampu memberi fasilitas bagi anak didik mereka untuk berkembang. Jadi konsepnya itu bahwa sekolah itu tempat untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu? Yaitu caranya dengan membuat sekolah itu bisa melatih mereka untuk menemukan hal-hal yang membuat mereka senang ya. Di sekolah itulah mereka mencari apa-apa yang bisa mereka kembangkan, yang bisa mereka pelajari untuk mendapatkan atau untuk memperoleh kesenangan, sehingga mereka termotivasi untuk sekolah. Kemudian dari buku ini saya juga belajar bagaimana bahagia, apa itu bahagia gitu ya. Ternyata bahagia itu ya bukan dicari tapi dijalani. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan juga ya
kita bisa menjalani dengan hal-hal yang sederhana, contohnya dengan keseimbangan hidup gitu. Kemudian bagaimana memiliki teman-teman yang suportif, keluarga yang suportif, dan juga kita memiliki tujuan gitu, sehingga kita merasa hidup kita ini bisa bermakna dan memberi manfaat pada orang lain. Kemudian hal lain yang ditemukan dalam buku ini adalah tentang bagaimana keseimbangan olahraga gitu ya. Bahwasanya olahraga ini adalah sebagai obat. Jadi bergerak itu adalah obat. Dengan bergerak kita bisa memiliki tubuh yang kuat, bebas dari penyakit ya, dan kita bisa memiliki tubuh yang nyaman gitu untuk beraktivitas. Kemudian olahraga juga bisa kita lakukan dengan berbagai cara gitu. Ada juga olahraga namanya olahraga kebetulan gitu. Misalnya kita melakukan kegiatan sehari-hari ya, aktivitas sehari-hari, kalau bisa dengan bergerak ya lebih baik gitu. Misalnya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah ya, daripada selalu mengandalkan misalnya pembantu rumah tangga ya, sekali-kali atau kita bisa lebih sering untuk mengerjakannya sendiri, do it yourself gitu ya. Kemudian berangkat kerja tadi bisa dengan jalan kaki atau naik sepeda, atau misalnya meeting nih, biasanya meeting dilakukan dengan duduk ngobrol di kafe, nah bisa diganti dengan yuk kita meeting sambil jalan kaki keliling lapangan atau keliling taman misalnya. Kemudian siswa di orang Finlandia ini juga diterapkan dengan kebiasaan-kebiasaan lain, misalnya dengan minimalisme gitu ya. Jadi mereka hidup simple, bahwa sedikit itu baik gitu. Jadi tidak perlu membeli barang-barang yang berlebihan yang kira-kira tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau bisa membeli barang bekas ya lebih baik gitu ya. Kemudian kalaupun mau membeli barang baru, usahakan membeli yang memang kualitasnya baik gitu, sehingga awet, tahan lama, dan bisa menjadi investasi. Sewaktu-waktu kita tidak memerlukan lagi, masih layak untuk dijual. Nah, jadi budaya-budaya seperti ini yang berkembang di sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat dan kebarokan bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.